mempresentasikan konsep dan ruang lingkup ekonomi oranye. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Cokorda Bisma Putra dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Noviska Yulenia, NIM 19075112113. Saya Ede Bagus Wijaya Pratama, NIM 19075111244. Jadi materi yang pertama saya akan bahas evolusi dan gelombang ekonomi baru. Evolusi terkait dengan revolusi industri, di mana adanya perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya alam dan memproduksi suatu barang. Jadi revolusi industri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada revolusi industri 1.0, yang kedua ada revolusi industri 2.0, yang ketiga ada revolusi industri 3.0, dan yang terakhir ada revolusi industri 4.0. Materi kedua yang saya akan bahas, gelombang ekonomi baru. Ekonomi kreatif ini merupakan gelombang ekonomi baru yang sudah ada sejak abad ke-20, di mana gelombang ekonomi baru ini sangat mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah cara berpikir sesuatu yang baru, sedangkan keinovasian melakukan sesuatu yang baru. Dan hasilnya adalah dalam bentuk pemecahan masalah baru, metode baru, dan teknik baru. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Noviska. Jadi materi selanjutnya adalah pengertian dari ekonomi oranye. Ekonomi oranye memiliki banyak istilah. Jadi beberapa di antaranya adalah industri budaya, industri kreatif, industri rekreasi, industri hiburan, industri konten, industri yang tak terproteksi oleh hak cipta, ekonomi budaya, serta ekonomi kreatif. Walaupun memiliki banyak istilah, namun perlu disepakati bahwa kesemuanya merujuk pada satu tujuan, yaitu ide atau gagasan yang ada pada 3 persoalan, yaitu budaya, kreativitas, dan ekonomi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oranye ekonomi merupakan grup berbagai aktivitas berkaitan dengan ide-ide ditransformasikan ke dalam barang dan jasa yang bernilai budaya. Barang dan jasa tersebut memiliki nilai yang ditentukan oleh kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau alam oranye meliputi 2 hal, yaitu ekonomi kultural dan industri kreatif. Jadi yang pertama ekonomi kultural. Jadi ekonomi ini terdiri dari semua aktivitas artistik tradisional atau semua aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyebaran warisan budaya dan industri kultural konvensional. Jadi ekonomi kultural biasanya merupakan bentuk dari seni dan budaya. Jadi contohnya seperti pada visual, contohnya film, televisi, dan video. Sedangkan dalam perekaman, contohnya seperti radio dan rekaman musik. Selanjutnya ada industri kreatif. Jadi industri kreatif ini mengkombinasikan industri kultural konvensional dan kreasi fungsional, media baru, serta perangkat lunak. Jadi kelompok ini merupakan aktivitas yang biasanya tidak berasosiasi dengan budaya, tetapi didefinisikan menurut nilai simbolisnya untuk konsumen dan bukan nilai gunanya. Jadi yang termasuk dalam industri kreatif ini adalah dalam bidang desain, contohnya seperti interior, seni grafis, ilustrasi, perhiasan, dan lainnya. Pada bidang perangkat lunak seperti konten video game, konten audio visual interaktif, dan pendukung media konten digital. Seperti juga contoh lain seperti agen berita, periklanan, dan mode atau fashion. Materi selanjutnya adalah ekosistem dari ekonomi oranye. Jadi proses kultural dan ekonomi yang mengubah konten simbolis menjadi barang dan jasa mengalami perkembangan terus-menerus. Jadi teknologi digital telah mempercepat laju evolusi tersebut yang menyebabkan dinamika ini menjadi sulit untuk dipahami. Jadi seperti industri-industri lainnya, berbagai pihak membentuk ekonomi oranye ini. Di antaranya yang pertama ada seniman, konseptual, musisi, penulis, aktor. Yang kedua ada konsumer, prosumer, dan penggemar.
Yang ketiga ada pengusaha, investor, pemilik galeri, dan lain-lainnya. Yang keempat ada manajer seni, kritikus atau kurator. Yang kelima ada perusahaan, kementerian, serta yayasan. Jadi masing-masing kelompok tersebut menjalankan beberapa fungsi dalam sistem yang sangat dinamis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami cara hubungan dalam ekosistem ini bekerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ekonomi oranye di berbagai negara. Ekonomi kreatif awalnya berkembang di negara maju post-industrial seperti Inggris, Amerika Serikat. Mereka mencari bentuk ekonomi yang baru sehingga lahirlah bentuk ekonomi kreatif. Tapi di sisi lain, negara-negara berkembang lainnya, terutama negara Asia, tidak ingin ketinggalan dalam gerbong tersebut. Itu terlihat dari Cina yang mengadopsi model industri kreatifnya sendiri dengan mengkopi dan mengubahnya sedikit dan dikeluarkan lagi menjadi produknya sendiri. Lalu Jepang dengan animasinya dan Korea dengan K-pop mereka. Dari situ kita melihat bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia sudah lama mengarah ke sana walaupun ekonomi kreatif dimulai oleh negara adidaya. Industri kreatif hampir seperti sebuah destinasi untuk sebagian besar negara maju. Cina tidak betul-betul terlihat sebagai negara berkembang, tapi Cina punya perilaku kuat dalam mengkopi ide industri kreatif. Namun sekarang mereka sudah menemukan modelnya sendiri. Ekonomi kreatif bukan hanya tentang satu negara yang tertarik dengan satu ide, melainkan ekonomi kreatif adalah tujuan bagi seluruh negara ketika ekonomi terlalu bergantung pada banyak pabrik. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan budaya dan membangun kapasitas di sekitar budaya dan kreativitas. Materi selanjutnya yaitu implementasi ekonomi oranye pada koperasi dan UMKM. Terkait dengan upaya mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif, maka pembentukan koperasi kreatif merupakan salah satu terobosan yang layak untuk dilaksanakan. Ekonomi kreatif terdiri dari industri kreatif, komunitas kreatif. Pemahaman berkoperasi di sini juga tidak selalu identik membentuk badan usaha koperasi. Berkoperasi harus diartikan lebih luas, yaitu bekerja sama untuk mencapai skala ekonomi. Dengan bekerja sama dengan proses ekonomi kreatif, dari melalui proses mencari ide kreatif, proses produksi, proses distribusi, proses konsumsi, dan proses konservasi, maka akan diperoleh skala ekonomi yang menjadikan industri kreatif dan komunitas kreatif dapat berkoperasi dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh, dalam pemilihan bahan baku tentu akan lebih efisien jika dilakukan bekerja sama atau berkoperasi daripada dilakukan dengan individu. Dalam hal ini, model pengembangan ekonomi kreatif dikira sangat tepat untuk diterapkan dalam UMKM di Indonesia. Salah satu alasan dari pengembangan UMKM berbasis industri kreatif, ekonomi kreatif adalah adanya dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga berdampak pada citra suatu wawasan tersebut. Dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif pada kota-kota Indonesia, industri kreatif lebih berpotensi untuk berkembang pada kota-kota besar. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.